Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan kembali instrumen suplemen konversi untuk pengajuan ISK atau instrumen suplemen konversi program studi untuk menuju program studi unggul. Saya Winnie Wulandari dari Satuan Penjaminan Mutu ITB. Bapak dan Ibu sekalian, peringkat akreditasi yang lama, yang melalui 7 standar, yaitu A, B, dan C, ini sekarang sudah berganti menjadi peringkat unggul, baik sekali, dan baik melalui instrumen yang baru. Walaupun saat ini sudah ada Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu dan akreditasi, yang akan diimplementasikan pada 2025, sekiranya Bapak Ibu sekalian dari masing-masing prodi yang belum mengubah peringkatnya dari sistem lama ke sistem baru, selayaknya untuk mengubah peringkat. Apa saja skema yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah skema akreditasi internasional, di mana apabila prodi terakreditasi internasional dan memenuhi standar BAN PT atau LAM, tergantung lembaga akreditasi Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu dapat disetarakan atau diakui menjadi akreditasi unggul. Skema yang kedua adalah instrumen suplemen konversi, yaitu ada beberapa poin yang perlu dilakukan di dalam dokumen untuk agar kita dapat mengubah peringkat A ke peringkat unggul sekiranya memenuhi syarat. Kemudian yang skema lain adalah naik peringkat, yaitu apabila Bapak Ibu masih terakreditasi B atau C, kemudian mengajukan instrumen IAPS, instrumen akreditasi program studi 4.0 dan memenuhi syarat, maka dapat juga akreditasinya berubah menjadi unggul. Peringkat unggul artinya peringkat program studi Bapak Ibu melampaui standar SNDikti dan juga berdaya saing internasional. Sementara baik sekali berarti melampaui SNDikti dan berdaya saing nasional. Baik, Bapak Ibu semua, apa saja instrumen yang perlu dilakukan? Pertama ada dua instrumen. Yang pertama adalah file berupa dokumen, doc ya, by Word. Ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini, dan kemudian juga ada tabel yang perlu diisi. Tabel yang diisi di dokumen laporan suplemen konversi itu identik dengan tabel yang diisi di tabel Excel. Mohon Bapak Ibu tidak mengubah Excel, tidak menambahkan kolom, tidak menambahkan catatan yang lain-lain selain dari yang diminta, karena file Excel ini akan dimasukkan ke dalam software di BAN PT untuk langsung dihitung angkanya. Oke, sekarang kita lihat kriteria yang pertama adalah yaitu dosen tetap. Nah, ada dua jenis istilah, yaitu pertama adalah DT. DT adalah data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. Jadi dalam satu kurikulum, misalnya dari program studi S1, ada mata kuliah agama, ada mata kuliah olahraga, ada mata kuliah kewarganegaraan, dosen tetap dari perguruan tinggi tersebut bisa disebut dengan DT. Nah, yang kedua adalah DTPS, yaitu dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian dari kompetensi inti program studi, yaitu DTPS. DTPS ini bisa diambil dari berbagai dosen home base atau dosen PD Dikti. Jadi sekiranya saya mengajar di S1 Teknik Kimia atau saya DTPS dari S2 Teknik Kimia, saya dosen home base di S2 Teknik Kimia, kemudian saya ditugaskan untuk mengajar di S3 atau mengajarkan di S1 Teknik Kimia. Maka saya termasuk DTPS dari ketiga prodi tersebut, walaupun home base-nya hanya satu dari S2 Teknik Kimia. Jadi Bapak Ibu semua, DTPS ini adalah dosen yang mengajar, dan dosen mengajar ini biasanya kita bisa lihat di daftar yang didaftarkan di CX, ya, dan juga nanti dari CX akan
masukkan ke pededikti feeder dan dari feeder akan masuk ke dalam pededikti. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan sesuai dengan format tabel, mulai dari nomor, nama dosen, mohon diurutkan dari yang jabatan akademik tertinggi untuk memudahkan, kemudian NIDN dan NIDK, sekiranya tentunya perlu ada ya. Kemudian pendidikan pasca sarjananya bidang apa dan universitas yang mana, mohon dicek di tabelnya, apakah magisternya dari mana dan kemudian doktornya juga dari mana, kemudian bidang keahliannya seperti apa dan apakah sesuai dengan kompetensi inti PS. Apabila dosen tersebut adalah DTPS sesuai dengan kompetensi inti, maka bagian sini dicentang dengan huruf V besar. Biasanya untuk magister dan doktor, semua DT akan sama dengan DTPS karena yang mengajar sudah sesuai dengan keahliannya. Namun biasanya untuk sarjana, untuk S1, kadang ada juga dosen lain yang tidak sesuai dengan kompetensi tapi mengajar. Misalnya tadi kewarganegaraan atau mungkin olahraga dan sebagainya. Kemudian tuliskan jabatan akademik dan sertifikat pendidik profesional atau SERDOS dengan nomornya, kemudian sertifikat kompetensi industri apabila ada, misalnya sertifikat keinsinyuran atau yang lain, dan kemudian mata kuliah yang diampu pada PS yang diakreditasi. Jadi misalnya untuk prodi S3 berarti hanya untuk yang S3 prodi tersebut, dan apakah sesuai, apabila sesuai mohon di checklist dengan tanda V besar, dan mata kuliah yang diampu pada PS yang lain. Jadi tidak apa-apa apabila ada dosen yang hanya mengajar di satu tempat, atau di beberapa tempat, kemudian mohon ditulis yang mengajar di sini apa, dan kemudian yang di prodi lainnya apa. Oke, kemudian saya lanjutkan. Penilaian dosen tetap, kecukupan DTPS untuk sarjana adalah lebih besar atau sama dengan dari 12, untuk magister lebih besar atau sama dengan 6, dan untuk doktor adalah lebih besar dari sama dengan 6. Kemudian ada kualifikasi untuk syarat unggul, yaitu jabatan akademik dosen tetap program studi tersebut. Untuk nilai 4-nya adalah, kalau untuk sarjana adalah GB, LK, dan L atau guru besar, lektor kepala, dan lektor adalah lebih besar dari 70%. Atau kalau misalnya nilai unggul adalah sekitar 52,5%. Untuk magister, GB dan LK-nya lebih besar dari 70% atau minimal 52,5%. Jadi lebih dari setengahnya. Dan untuk doktor adalah jumlah guru besar harus lebih besar daripada 2, dan jumlah guru besar tentunya lebih besar dari 70% untuk nilai 4 atau lebih besar dari setengahnya 52,5%. Jadi misalnya untuk program studi doktor kembali contohnya, apabila sekiranya ada 7 dosen DTPS yang diklaim sebagai dosen DTPS karena mengajar, maka jumlah guru besar yang harus ada di prodi tersebut adalah minimal 4, yaitu lebih besar dari 50% dari angka 7. Sekiranya ada 8, berarti minimal harus 5, jangan 4 dari 8. Begitu. Nah, intinya apa? Berarti dosen-dosen yang mengajar di magister dan doktor, kebanyakan minimal harus memiliki identitas atau jabatan akademik guru besar dan lektor kepala untuk magister, serta guru besar untuk dokter. Dan terakhir untuk sarjana ada kualifikasi akademik DTPS di mana minimal lulusan dari doktor atau S3 harus lebih besar dari 50%. Sekarang kita lihat kriteria yang kedua, yaitu kriteria kurikulum, yaitu uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan evaluasi pemutakhiran kurikulum yang dilakukan selama 3 tahun terakhir, yaitu dari TS-2 sampai dengan TS. TS adalah tahun ajaran akademik yang sudah habis, yang sudah penuh. Misalnya sekarang di tahun 2023 bulan Oktober, maka TS adalah tahun ajaran 2022 sampai 2023. Nah, jadi TS-1 mengikuti 2001-2022 dan TS-2 mengikuti yaitu 2020 sampai 2021. Nah, kriteria penilaian di sini kurikulum adalah evaluasi dan pemutakhiran kurikulum perlu berkala, melibatkan pemangku kepentingan dan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu dan industri, asosiasi serta pengguna, dan juga pengembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Jadi Bapak Ibu bisa menyebutkan bagaimana mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan. Saya yakin di beberapa prodi sudah punya advisory board atau dewan pemangku kepentingan, itu akan memudahkan sekali
sekali melalui FGD-nya, melalui diskusinya, apakah kurikulum memang masih relevan. Tentunya saat-saat ini juga saat yang tepat untuk memutakhirkan kurikulum karena sejak 2019 kurikulum tersebut perlu dievaluasi. Nah, kemudian berikutnya adalah ada tabel yang perlu diisi, yaitu mengenai tabel 2, kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran. Yang perlu Bapak Ibu tulis di sini masih berupa yang FNDIKT yang lama, maksudnya yang sebelum ada peraturan baru tahun 2023, yaitu diisi dengan semester, kode mata kuliahnya apa, mata kuliah, dan apabila termasuk mata kuliah kompetensi program studi, bukan mata kuliah umum, maka mohon dicentang dengan huruf V. Kemudian bobot kredit, apakah kuliah responsi tutorial, kemudian seminar dan atau praktikum dan yang lain-lain, dan mohon dikonversi kredit ke dalam jam. Jadi jam pelaksanaan pelajaran misalnya berarti 1 minggu berapa jam dan dikalikan ke 16 minggu ya untuk di ITB. Kemudian sikap pengetahuan keterampilan umum teman khusus mengikuti panduan dari KKNI, kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan mohon ditulis juga nama dokumen rencana pembelajaran. Dan rencana pembelajaran semester atau RPS itu adalah pemutakhiran dari dokumen lama yang disebut dengan SAP, Satuan Acara Perkuliahan atau silabus. Jadi Bapak Ibu bisa mohon memutakhirkan RPS-nya atau membuat RPS-nya sekiranya belum ada, dan kemudian diberi nama dokumen dan dituliskan di sini. Dan ini adalah unit penyelenggaranya, apakah dari program studi, ataukah mata kuliah fakultas, atau mata kuliah TPB, atau mungkin mata kuliah umum tingkat ITB. Kriteria 4, dilihat bahwa capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu ke hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggaraan PES sejenis, memenuhi KKNI, dan dimutakhirkan berkala. Nah, kita berikutnya adalah berdasarkan dokumen kurikulum. Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan KKNI atau sub KKNI yang relevan, penjabaran pencapaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan mata kuliah. Di sini Bapak Ibu mohon menjabarkan mulai dari profil lulusan, atau profil lulusan ini disebut dengan PEO, Program Educational Objective atau tujuan kependidikan, kemudian diturunkan menjadi Student Outcome atau capaian lulusan, dan diturunkan kembali menjadi CPMK atau capaian lulus pembelajaran mata kuliah. Jadi di sini struktur kurikulum memuat keterkaitan dengan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan CPL dan digambarkan ke dalam peta kurikulum. CPL dipenuhi oleh seluruh capaian CPMK-nya. Nah, kriteria berikutnya, Bapak Ibu semua, adalah mengenai penjaminan mutu internal. Penjaminan mutu internal ini atau sistem penjaminan mutu internal ini adalah di tingkat UPPS atau di tingkat fakultas sekolah Bapak Ibu semua. Untuk di ITB sendiri, kita sudah punya namanya gugus kendali mutu tingkat fakultas sekolah dan gugus kendali mutu tingkat program studi. Ada cukup banyak resources, sumber-sumber yang ada di website spmi.itb.ac.id. Para GKM juga sudah melakukan proses SPMI melalui mulai tahun 2020 melalui laporan evaluasi diri, 2021 juga laporan evaluasi diri, kemudian mulai 2022 ada namanya AMI, pelaksanaan AMI sampai 2023 ini, sehingga Bapak Ibu semua bisa menuliskan dan bisa menanyakan kepada gugus kendali mutu fakultas sekolah masing-masing untuk mengelaborasi dalam uraian ini. Implementasi sistem penjamin mutu internal, baik akademik dan non-akademik ini perlu mencangkup ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal yang ditandai oleh SK dari gugus kendali mutu tersebut, atau mungkin di tingkat pusat di Satuan Penjaminan Mutu. Kemudian ada dokumen-dokumen mutu sudah tersedia di SPM, silakan dilihat mulai dari kebijakannya apa saja, peraturan rektor, kemudian manual, standar, dan formulir-formulir SPMI. Kemudian siklus dari SPMI yang terdiri dari penetapan standar sudah ditetapkan oleh rektor, kemudian pelaksanaan standar oleh seluruh sivitas akademika di fakultas sekolah, baik dari dekanat, mulai kemudian dari dosen, ke prodi,
kemudian tendik, mahasiswa, dosen-dosen, dan sebagainya pelaksanaan ini. Kemudian evaluasi pelaksanaan tersebut oleh Bapak Ibu semua, dicek juga saat dengan ketika kita menuliskan AMI dengan melalui audit mutu internal, kemudian dikendalikan oleh para eksekutif ya. Jadi setelah evaluasi pelaksanaan standar melalui monitoring dan evaluasi, melalui audit mutu internal, ketahuan kira-kira apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan kemudian dikendalikan pelaksanaan tersebut oleh para eksekutif melalui rapat tinjauan manajemen, dan kemudian akan tercapailah peningkatan standar, yaitu standar yang sudah ada, misalnya standar waktu kelulusan, atau misalnya standar kualitas tugas akhir dan sebagainya, itu bisa meningkat. Kemudian yang dia adalah keberadaan laporan audit. ITB telah melakukan audit mutu internal atau AMI, kemudian monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ada masih di masing-masing baik di tingkat SPM maupun di tingkat GKM, gugus kendali mutu, dan tentunya harus di tingkat gugus prodi juga, dan perlu ditindaklanjuti dan berkelanjutan. Dan kemudian keberadaan sistem perekaman dokumen mutasi mutu perlu dirapihkan tentunya, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan, kepada dosen, kepada advisory board, kepada mahasiswa juga perlu dijelaskan apa saja, dan juga keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu, yaitu adalah akreditasi. Nah, kriteria 4 adalah memenuhi kriteria penilaian asuhan skor 4 akan memenuhi 5 aspek, baik dari dokumen legal yang kita sudah punya, kemudian ketersediaan dokumen mutu juga sudah dimiliki, kemudian terlaksananya siklus PPEPP di tingkat fakultas sekolah Bapak Ibu semua, dan juga bukti sahih penjaminan mutu, dan juga external benchmarking terkait dengan peningkatan mutu. Nah, kemudian di sini ada tabel dan standar indikator kinerja untuk menuliskan standar-standar apa saja yang melampaui SNDikti yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Untuk ini ada standar-standar yang bisa Bapak Ibu masukkan, baik dari standar yang 2022 dan bisa di-highlight kira-kira mana yang melampaui SNDikti. Ini ada di SPM, dan apabila Bapak Ibu sekiranya ingin bertanya, silahkan bisa bertanya dengan ke SPM atau ke GFKM-nya masing-masing yang sudah melakukan. Kemudian ada indikator kinerja, dan ini adalah capaian dari 2 TS terakhir, yaitu TS-1 dan TS, dan mohon diperhatikan kira-kira apa faktor pendukung dan penghambatnya, serta tindakan perbaikan. Misalnya contoh untuk S3 ada standar tentang kelulusan, kemudian indikator kerjanya adalah waktu tepat, masa mahasiswa yang berapa tepat waktu misalnya, kemudian kita lihat capaiannya dan lihat faktor pendukung dan penghambat, mungkin menghambat untuk saat ini, dan kita lihat apa tindakan perbaikan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sedikit demi sedikit untuk perbaikan waktu lulusan tersebut. Nah, kriteria 4-nya adalah UPPS menetapkan standar mutu yang melampaui SNDikti dan memiliki daya saing internasional, dan indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan, serta datanya telah diukur, dikaji, dimonitor, dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Terakhir, untuk program studi sarjana dan magister tentunya di sini adalah pelacakan lulusan. Untuk program magister dan doktor ada satu kriteria lagi, adalah tentang dari publikasi. Untuk sarjana tidak perlu ada publikasi. Di sini program studi sarjana adalah kita perlu menguraikan sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS mencakup organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi. Di ITB sendiri sudah ada tracer study di bawah Ditmawa yang sudah sangat rigorous, sudah sangat baik sekali melakukan sistem pelacakan, sehingga kita bisa menguraikan apa sistemnya dari tracer study tersebut, karena kriteria 4 untuk skornya adalah kriteria skor 4 adalah pelaksanaan tracer study mencakup 5 aspek, yaitu terkoordinasi di tingkat perguruan tinggi, dilakukan secara reguler dan terdokumentasi, mencakup pertanyaan inti tracer study dikti, dan hasilnya disosialisasikan untuk perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Bukti-bukti lain seperti sosialisasi tracer study, sosialisasi Bapak Ibu semua ke dosen dan
dielaborasi untuk kurikulum, itu mohon bisa dilampirkan. Nah, kemudian untuk program studi sarjana, yang pertama adalah waktu tunggu lulusan. Di sini ada waktu tunggu lulusan dari tahun lulus, TS-2, TS-3, TS-3. Berapa jurusan lulusannya, jumlah lulusan, berapa jumlah lulusan terlacak, dan kemudian jumlah terlacak yang mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan, 6 sampai 18 bulan, dan waktu tunggu 18 bulan. Di sini waktu tunggunya juga untuk penting, dan di sini biasanya yang penting adalah persentase responden. Jadi berapa persen jumlah lulusan terlacak dibagi dengan jumlah lulusan. Ada jumlah minimum yang perlu dihitung, kira-kira sekitar 30 sekian persen untuk program studi dengan student body yang banyak, namun untuk program studi dengan jumlah mahasiswa atau student body yang sedikit, kira-kira harus lebih besar dari 50%. Kemudian untuk kesesuaian bidang kerja diperlukan untuk program studi sarjana dan program studi magister, yaitu kembali lagi berapa jumlah lulusan yang terlacak, serta bagaimana dengan kesesuaian dari bidang kerja, apakah rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria rendah, sedang, dan tinggi ini dilihat dari relevansinya dengan kurikulum Bapak Ibu semua. Jadi mohon dilihat apa profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum. Apabila sebuah program studi teknik, tapi dalam profil kurikulum juga direncanakan bisa juga berkarir di tingkat di bagian manajemen, bagian perbankan misalnya, maka itu sudah sesuai dengan bidang kerja. Maka bisa ditulis tinggi, walaupun misalnya lulusannya ada beberapa yang bekerja di bank, walaupun bukan di bidang teknik. Tapi karena sudah direncanakan di dalam dokumen kurikulum sesuai dengan profil lulusan, maka itu juga disebut dengan tinggi. Jadi, prodi harus merencanakan profil lulusan sesuai dengan seperti apa. Oke, selanjutnya adalah kepuasan pengguna, sama dengan tadi ada jumlah lulusan dan kemudian jumlah responden pengguna lulusan dan jumlah lulusan yang dinilai oleh pengguna tersebut. Misalnya jumlahnya satu pengguna lulusan menilai sampai 5 orang misalnya, berarti bisa dielaborasi berapa jumlah totalnya. Di sini juga ada persentase minimum sekitar 50% atau bisa lebih rendah, tapi mungkin sekitar 30-an%. Nah, kemudian di sini diisi para survei yang perlu dilakukan untuk kepuasan pengguna, baik dari etika, keahlian, kemampuan bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri, dan serta ini perlu ada rencana tindak lanjut dari hasil survei tersebut yang perlu dilakukan oleh UPPS dan program studi. Untuk magister dan doktor, kriteria berikutnya adalah publikasi ilmiah mahasiswa, di mana tuliskan jumlah publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan, baik secara mandiri atau bersama dengan dosen, dalam 3 tahun terakhir mengikuti format berikut. Jadi ini adalah jumlah publikasinya pada tahun TS-nya. Jadi tahun TS-nya adalah tahun fiskal penuh untuk yang sudah selesai. Misalkan sekarang adalah Oktober 2023, berarti TS-nya adalah 2022, kemudian 2021 dan 2020. Bapak Ibu bisa mengecek mana publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa dan bisa dituliskan di sini. Untuk pengenalan magister, jumlahnya kira-kira sekitar 2%, kemudian untuk doktor adalah sekitar 3%. Saya yakin mahasiswa ITB banyak juga yang melakukan publikasi, sehingga kriteria ini harusnya sangat-sangat relevan. Nah, skor minimum untuk program studi sarjana tentunya untuk program studi unggul, maka harus ada kecukupan jumlah DTPS, kemudian kualifikasi jabatan akademik, kurikulum, kemudian waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja yang harus angka 3,0. Sementara 2,0 artinya memenuhi standar SNDikti. Kemudian untuk magister, poin yang sangat tinggi adalah pertama jabatan akademik DTPS, tadi yang harus jumlah guru besar dan LK di atas 52,5%. Kemudian yang berikutnya adalah publikasi ilmiah mahasiswa dengan nilai 3.0. Dan kemudian untuk doktor yang harus besar adalah tentunya jabatan akademik DTPS tadi yang lebih besar dari 52,5% harus berjabatan akademik dari profesor, kemudian guru besar, dan publikasi ilmiah mahasiswa dengan skor 3,25, namun yang lain-lainnya juga sama dengan yang lain harus minimal 2,0, artinya memenuhi dari SNDikti.
Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah baik lampiran yang perlu dilihat untuk baik untuk sarjana misalnya dan untuk magister dan untuk doktor. Silahkan dilihat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi saya atau menghubungi SPM untuk sama-sama kita elaborasi untuk kita kejar agar bisa mengajukan dokumen instrumen suplemen konversi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua untuk menyimak ini. Mudah-mudahan kita semua lancar dalam mengerjakan dokumen instrumen suplemen konversi sehingga kita bisa mengubah predikat program studi kita menjadi unggul dan jauh berdaya saing dengan prodi-prodi lain yang sejenis di Indonesia. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya Winnie Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.